Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom, semua bersuka cita sore hari ini, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kita mau ambil waktu kita yang terbaik untuk kita boleh datang kepada Tuhan, amin. Kita boleh siapkan hati kita, mari kita mau tundukkan kepala. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, inilah kerinduan kami untuk kami boleh datang bersama-sama di tempat ini Tuhan, di dalam rumah-Mu. Kami merindukan mencari Engkau Tuhan. Kami tahu saat hati kami lapar dan haus, kami ada di dalam rumah-Mu, kami ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami akan memperoleh suatu kelegaan, kami akan memperoleh suatu kepuasan. Karena Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh suatu kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami mau memuji, kami meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Saja semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan meninggikan nama di atas segala nama. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Yeah, yeah. Haleluya. Mari katakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nama-Mu berharga bagi hidupku. Yeah. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama. Amin. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Amin. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Katakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nama-Mu berharga bagi. Lebih dahsyat katakan. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama. Katakan. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama.
berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Bebaskan kita untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat. Mari kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Amin. Namamu selalu berada di tempat. Namamu selalu ada di tempat pertama. Ya, di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Dengan sorak-sorak yang terdahsyat kita buat Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Yang percaya serukan haleluya. Mari bersama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu, kerajaanmu tetap selamanya. Bersama katakan. Oh, 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 ya. Oh, semua. Kaulah Raja atas dunia. Kusuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan. Amin. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh ya, satu hati kami nyatakan. Mari bersama katakan. Aku kekal selamanya. Mari serukan. Oh, 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 ya. Oh, semua. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangan mana buat Tuhan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Angkat tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Bersorak-bersorai buat Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan. Amin. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih dahsyat lagi. Engkaulah Raja
Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorak-sorai yang bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Kirapayasya. Tidak ada hentinya terus kami bersyukur memuji Engkau. Ini kerinduan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku. Mari kita boleh mengangkat hati kita bagi Tuhan. Terus kita buka hati kita, undang Dia, Yesus, bertahta di dalam hidup kita. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah-Mu Tuhan.
mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari engkau yang percaya dan merindukan Dia, angkat suaramu. Selalu sembah. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi kita boleh mengangkat tangan kita, katakan, ku mau memujimu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Mari kita boleh fokus kepada Dia malam hari ini. Oh, ku selalu sembahmu, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan malam ini. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami angkat suara kami menyembahmu. Mari gereja Tuhan sore hari ini, malam ini, mari terus engkau datang kepada Tuhan. Bawa hatimu datang kepada Dia. Bawa hatimu datang untuk menyembah kepada Dia. Senangkan hatinya dengan penyembahan-penyembahan kita malam hari ini, saudara. Engkau ku agungkan, oh, Kau ku tinggikan Tuhan, Kau ku muliakan, namamu besar berkuasa. Engkau Yesus, Yesus, Engkau yang sangat baik. Engkau baik Tuhan, bawa hidup kami lebih lagi ada di dalam-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau Roh Allah, Engkau Roh yang lembut, mari bertatalah atas hidup kami. Bawa kami lebih lagi untuk kami boleh datang kepadamu. Syakarala barala barala maya syakar, hinarala batakaya sikarala bala barala maya se. Yesus, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau bawa ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang sudah Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kiara lama tak kaya syanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau segalanya bagi hidup kami. Tiada Allah yang lain. Tidak ada nama yang lebih tinggi selain nama-Mu Yesus. Oh, mari gereja Tuhan sore hari ini, mari kita mau bawa hidup kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menaruh Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Di atas segala-galanya, hanya Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yesus yang memberikan kekuatan. Yesus yang memberikan kemenangan. Kaya sikara la bara la bara, syakara la bara la bara la bara la, syakara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yesus, syakabata. Saat kita memberikan suatu prioritas yang terutama dalam hidup kita hanya Yesus, kita tidak akan dapat tergoyahkan dengan keadaan apapun. Meskipun keadaan kita lemah, saat kita ada di dalam kerendahan, hidup kita tidak kita inginkan. Keadaan yang semana mestinya tidak kita inginkan, itu terjadi atas hidup kita. Yesus, kita mau taruh yang terutama dalam hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan penghiburan. Amen. Saat kita ada di dalam hadirat-Nya, kita akan memperoleh suatu kelepasan. Kita akan memperoleh suatu sukacita, kebahagiaan yang tidak kita pikirkan. Tuhan berikan semuanya itu. Amen. Mari kita mau bawa hidup kita untuk menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Melebihi dari segalanya. Dia sanggup untuk merubah hidup kita. Kau berikan iman kepada kami Tuhan, untuk terus mempercayai Engkau, bahwa Engkau yang memberikan kemampuan atas kami, untuk kami boleh melewati semua badai dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang. Mari kita boleh mengangkat tangan kita, katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju hanya kepadamu Tuhan. Penyembahan dan pujian kami, senang jiwa dan nafasku
tiada seperti Engkau. Kami nyebut Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita boleh tetap dalam hadirat Tuhan. Kita boleh mengangkat tangan kami. Agungkan Dia, muliakan Dia. Elu-elukan Dia. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, tiada seperti Ya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau, sebab Kau besar, Kau dan hamba-Nya. Tiada seperti Engkau, ya Tuhan. Tiada seperti Kau, ajaib Tuhan, ajaib Kau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh melihat betapa dahsyatnya perbuatan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau semakin menyatakan hidup-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu kepada setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami melihat, bukan hanya kami ini menikmati, tapi kami juga melihat, mengalami lebih dalam lagi siapa Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami. Supaya kami memiliki kehidupan yang kuat di dalam Kau Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Dan biarlah Tuhan waktu kami mendengar firman-Mu, berikan kami ini hati yang lembut. Berikan kami ini hati yang baru Tuhan. Supaya waktu kami mendengar firman-Mu, kami menerima semua firman-Mu. Kami ini mau dikoreksi, bahkan kami ini mau dibersihkan, disucikan, dimandikan kembali dengan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan malam hari ini. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Shalom saudara. Berapa banyak saudara bersukacita dan antusias mau dengar firman Tuhan. Lambaikan tangan, amin, haleluya. Ya, hari ini saya akan mau sampaikan tema apa yang Tuhan bicara kepada kita adalah tentang padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya bertanya ya kepada setiap saudara, saya akan beri waktu 5 detik. Kira-kira kalau ada kata-kata padang gurun, apa yang ada di bayangan setiap kita? Saudara boleh pikirkan 5 detik. Mungkin itu keluar banyak apa? Panas, gersang, kering, apalagi saudara ya, buas ya saudara ya, mengerikan, maut Pak di situ ya, nggak ada makanan ya. Tentu semua yang keluar dalam hati dan pikiran kita adalah semua hal yang negatif. Semua yang buruk. Saya percaya bahwa mungkin padang gurun bukan sebuah tujuan liburan Natal kita Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada orang mau saya nanti akan liburan Natal bersama keluarga di padang gurun ya. Nginep berkemah 3 hari gitu ya. Nggak ada saudara. Ya, semua kita menolak dengan apa yang namanya padang gurun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam firman, di dalam Alkitab, padang gurun bukanlah sebuah gambaran yang mengerikan.
bukanlah sebuah hukuman, tapi adalah padang gurun adalah tempat yang luar biasa, dan ternyata di padang gurun adalah tempat penuh dengan keajaiban Tuhan, saudara. Ya, jadi seringkali kita merasa bahwa kalau kita ngalami padang gurun, kita ini ngalami sebuah hukuman. Belum tentu. Sebab Alkitab gambarkan, nanti kita akan lihat, kita akan baca bagaimana padang gurun adalah sebuah tempat justru di mana Tuhan melatih setiap kita. Tuhan membawa kita di padang gurun untuk kita ini boleh bertumbuh dan menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya teringat bagaimana waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari kematian, dan kepada sebuah janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian, untuk bangsa Israel bukan menjadi budak, tapi memerintah dan memiliki tanah perjanjian sebagai warisan sampai kepada anak cucu mereka, saudara. Dan tahukah Tuhan, saudara, waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan dengan sengaja, ya kalau saudara baca firman, membawa mereka melewati yang namanya padang gurun, saudara. Ya. Jadi padang gurun bukanlah sebuah hukuman ternyata buat Alkitab. Tapi padang gurun adalah sebuah tempat Tuhan melatih setiap kita, melatih iman kita, melatih otot percaya kita kepada Tuhan. Menguji hati setiap kita. Bahkan padang gurun adalah sebuah tempat bagaimana Tuhan itu membersihkan setiap kehidupan kita. Menyingkirkan setiap hal-hal kedagingan kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Melebur kedagingan kita. Melumatkan semua hal-hal yang negatif dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Supaya kelak kalau kita masuk dalam tanah perjanjian, kita ini siap menerima dan menikmati berkat Tuhan. Ya. Makanya waktu Yosua, bagaimana Yosua ini memimpin bangsa Israel, tepat setelah melewati sungai Yordan, itu adalah sebuah perbatasan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mendampiri Yosua. Tuhan menghampiri bukan lagi sebagai tiang awan dan tiang api. Makanya Yosua bertanya, kamu ini siapa? Lawan atau kawan? Dan Tuhan katakan hari itu, aku bukan kawan, aku bukan lawan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Artinya hari itu Tuhan sedang berbicara kepada Yosua. Yosua, cukup 40 tahun aku menyertai bangsa Israel. Cukup 40 tahun aku melatih kamu dan seluruh bangsa Israel untuk berperang. Dan ini waktunya kamu mengangkat pedangmu. Dan seluruh bangsa Israel harus menyelesaikan peperangan. Harus merebut tanah perjanjian. Harus berperang mengusir segala musuh, saudara. Ya. Makanya padang gurun bukanlah hal aneh di dalam pertumbuhan rohani setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab padang gurun ternyata merupakan bagian dari proses untuk kita ini bertumbuh dan menjadi kuat. Kita melihat Abraham, bagaimana Abraham waktu dipanggil Tuhan, Abraham keluar dari tanahmu, pergilah kepada tanah yang aku janjikan. Tahukah saudara, Abraham keluar dari rumahnya dan dia berputar-putar di padang gurun selama sekian waktu sebelum masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Musa juga sama, saudara. Musa dibawa Tuhan. Sebelum Musa memimpin bangsa Israel, by design Musa melarikan diri dari Mesir. Hari itu Musa sebagai pangeran, dia dengan tidak sengaja membunuh salah satu tentara Mesir, saudara. Makanya Musa dikejar oleh panglima, oleh raja Mesir dan mau dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia lari ke padang gurun. Dan selama di padang gurun,
Tuhan mempersiapkan seseorang yang namanya Musa. Sampai tepat waktunya, genap waktunya di padang gurun. Musa dipilih Tuhan, diurapi Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa umat Israel, saudara. Ada seorang lagi namanya Elia. Elia nabi besar, nabi yang luar biasa. Saya ini kalau setiap kali baca tentang Elia, saya ini kagum, saudara. Ya, Elia ini kalau ditanya gini ya, Elia Tuhan itu seperti apa? Elia ini mainnya selalu api, saudara ya. Dia menghadirkan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, bukan seperti saya atau siapapun, bicara tentang Tuhan dengan berimajinasi atau kita membayangkan. No, itu api dari surga langsung turun. Gara-gara doanya Elia, saudara. Dan beberapa kali api turun dari surga. Membuktikan Tuhan itu ada, saudara. Ini nabi luar biasa. Tapi tahukah saudara, beberapa kali Elia dibawa Tuhan ke padang gurun. Ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sukar. Di tempat yang sendiri. Di tempat yang nobody, gak ada siapapun yang hari itu ada menyertai Elia. Tapi justru di padang gurun, Elia mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ada seorang lagi di perjanjian baru, namanya Yesus. Tepat setelah Tuhan Yesus dibaptis, itu Roh Kudus, surga terbuka, langit terbuka, Roh Kudus datang turun, saudara, secara kasat mata terlihat melalui burung merpati. Lalu ada sinar, ada suara Bapa, inilah anakku yang berkenan. Detik setelah Yesus dibaptis menerima Roh Kudus, kalau saudara nanti baca di perjanjian baru ya, Roh Kudus membawa Yesus kemana? Ke padang gurun selama 40 hari, saudara. Untuk apa? Sebelum dia membuat mujizat, sebelum Yesus lakukan hal-hal yang ajaib, dia perlu dibawa ke padang gurun terlebih dahulu. Kalau hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi besar, bahkan Yesus sendiri perlu yang namanya pengalaman padang gurun. Maka saya mau sampaikan, begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Setiap kita pernah mengalami masa padang gurun, betul saudara ya? Masa kehilangan, masa sendirian, masa kita kekurangan, masa mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Masa di mana kita nggak dianggap, kita dikecewakan. Masa di mana mungkin tiba-tiba semuanya menjadi kering. Tiba-tiba semuanya menjadi kosong, menjadi panas. Apa yang kita lihat di depan kosong, di kiri, di kanan kosong. Nggak ada siapa-siapa. Dan itulah masa padang gurun. Yang artinya itu bukan sebuah hukuman. Tapi bagi surga adalah sebuah tempat peralihan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk kita ini diproses, untuk kita ini dilatih sama Tuhan. Kita buka Wahyu 12 ayat 14. Kita baca dari ayat yang ke-13 saudara ya. Wahyu 12, kita baca ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Firman Tuhan katakan demikian. Dan ketika naga itu sadar, naga ini iblis, bahwa ia telah dilemparkannya di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ini bicara tentang apa? Perempuan bicara tentang kita, gereja Tuhan. Anak laki-laki bicara tentang apa? Keselamatan, anugerah. Sesuatu yang ilahi yang akan kita lahirkan, yang akan dilahirkan dari gereja. Dan tahukah saudara, setiap kali gereja melahirkan sesuatu yang ilahi, setiap saudara dan saya akan melahirkan sesuatu yang besar, yang ilahi dalam hidup kita. Percayalah, iblis tidak pernah terima. Iblis akan selalu mencoba untuk membunuh semua visi, semua impian, semua rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya di ayat 14, ini yang Tuhan lakukan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap,
dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di mana saudara? Di padang gurun. Untuk apa? Dikatakan, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Waktu saya baca ini tiba-tiba Tuhan bilang gini, nah kalau kamu ada di padang gurun bukan karena Tuhan gak ada, bukan karena Tuhan gak campur tangan dalam hidupmu, tapi Tuhan justru dikatakan menyelamatkan setiap saudara dan saya. Membawa kita ini kepada sebuah proses. Dan proses itu ada di padang gurun. Dan percayalah justru di padang gurun yang bagi kita adalah tempat yang panas, yang kering, yang mengerikan. Yang seperti bayang-bayang maut. Seperti apa yang kita bayangkan pikirkan. Justru firman Tuhan katakan di tempat itulah kita akan dipelihara Tuhan. Nanti kita akan baca bagaimana Tuhan pelihara bangsa Israel di padang gurun. Sesuatu yang gak pernah masuk akal pikiran kita, saudara. Bagaimana apa yang Tuhan kerjakan justru di padang gurun, saudara. Dan dikatakan kita dibawa ke padang gurun sampai hanya ke beberapa masa. Artinya begini, saudara ya. Bahwa padang gurun yang saudara dan saya alami, mungkin hari ini kita sedang melihat padang gurun, sedang ada di tengah padang gurun. Percayalah, itu hanya sebuah proses dan itu sementara. Yang setuju katakan amin, saudara. Padang gurun yang hari ini yang saudara jalani, yang saya alami mungkin hari-hari ini terjadi, itu hanya proses dan sementara. Boleh saudara ngomong kanan kiri, padang gurun kita ini ternyata proses dan sementara loh ya. Makanya gak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Gak perlu menjadi lemah. Tuhan katakan jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi putus asa. Justru di padang gurunlah Tuhan akan memurnikan hati kita. Kita buka Ulangan 2 ayat yang ke-7. Ulangan kedua ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Saudara perhatikan garis bawah kata-kata memperhatikan tadi ya. Lanjut, ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara lihat. Kitab Ulangan ini ditulis untuk mengulang, untuk mengingatkan kembali kepada anak cucu, kepada generasi yang ada di bawah bangsa Israel setelah mereka ada di tempat perjanjian, di tanah perjanjian. Dan Tuhan katakan, sebab Tuhan telah memberkati engkau segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu. Ingat, bahwa Tuhan memperhatikan perjalanan kita di padang gurun. Dan dikatakan bahwa 40 tahun Tuhan menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan satu apapun. Malam hari ini saya mau sampaikan 2 hal untuk kita belajar tentang padang gurun, saudara. Yang pertama, seberapa lama sih kita ini harus mengalami yang namanya padang gurun? Seberapa panjang padang gurun yang harus kita lewati? Nah ini menarik saudara. Bangsa Israel melewati padang gurun itu 40 tahun. Ya, 40 tahun bukan waktu yang pendek, panjang. Itu sudah sampai lahir satu generasi kalau 40 tahun saudara ya. Tapi Yesus juga dibawa Tuhan ke padang gurun. Dan Yesus cuma 40 hari. Ya. Loh kok bisa? Apa bedanya? Lah ternyata di Bilangan 14 ayat 34 ya kita baca ya. Di Bilangan 14 ayat 34 dikatakan demikian. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri ini, itu yakni 40 hari,
Saudara perhatikan, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Nah, ternyata firman Tuhan bilang gini, selamanya mereka bangsa Israel mengintai hari itu, kan bangsa Israel ini disuruh sama Musa, intai dulu, lihat dulu tuh. Tanah perjanjian seperti apa? Maka dipilih 12 orang untuk mengintai, saudara. Satu suku 1 orang. Mereka berangkatlah, mereka mengintai sebelum mereka melihat tanah perjanjian itu seperti apa. Artinya Tuhan itu sebelum bilang gini, ini loh kado yang tak lihat, yang akan tak berikan. Lihatan, ada. Karena hari itu bangsa Israel di padang gurun mereka gak percaya. Mereka selalu bilang gini, ngapain kami ini harus mati di padang gurun Musa? Bukankah waktu di Mesir lebih enak? Kami makan bawang, kami makan timun, kami punya rumah, sekalipun menjadi budak. Dan hari itu Tuhan bilang gini, oke, utus 12 orang untuk lihat seperti apa. Dan tahukah saudara, kita tahu ceritanya 12 orang melihat tanah perjanjian dari jarak jauh, mereka mengintai katanya. 2 orang punya respon yang benar. 2 orang Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa tanah yang Tuhan janjikan penuh susu dan madu, buahnya luar biasa. Kita percaya kalau Tuhan sudah menyerahkan, kita pasti bisa merebut. Tapi yang jadi masalah 10 orang ini 10 orang bukan orang biasa, 10 orang ini adalah para penatua dari setiap suku saudara. Yang mereka katakan, kita seperti belalang, kita seperti kutu dan kita akan mati. Yang terjadi adalah selama 40 hari mereka mengintai, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka komplain kepada Tuhan selama 40 hari. Dan Tuhan bilang katakan, karena 40 hari engkau komplain, engkau menggerutu, maka yang terjadi engkau harus menanggung anak cucumu 40 tahun berjalan di padang gurun. Artinya begini, bahwa namanya padang gurun, masa di padang gurun itu bisa diperpanjang, tapi juga bisa diperpendek, saudara. Berapa lama kita ada di padang gurun tidak ditentukan oleh Tuhan. Berapa lamanya kita ada di padang gurun ditentukan oleh respon hati kita. Bangsa Israel yang menggerutu, komplain kepada Tuhan, merengek-rengek kepada Tuhan, membuat mereka berputar 40 tahun lamanya di padang gurun, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di padang gurun? Padang gurun, di Indonesia ini gak ada padang gurun, saudara ya. Seperti yang saudara katakan tentang padang gurun tadi, saya mau katakan, itu jauh lebih mengerikan. Saya pernah ada di padang gurun, saudara ya. Berapa puluh tahun yang lalu, awal kami menikah, waktu itu istri saya masih hamil 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan anak pertama. Kami ini pergi ke Israel, saudara. Lalu sampailah kepada sebuah tour di mana itu di padang gurun. Sebuah tempat gua-gua di padang gurun. Lalu tour leadernya bilang gini, bawa air yang banyak, pakai krim kulit, lip balm dan segala macam. Ya, saya lalu dikasih lip balm dan segala macam. Saya pikir apa-apaan sih, wong di bis kan dingin. Saya pikirkan seperti ya kalau pergi ke pantai panas biasa. Toh udaranya panas, kenapa harus pakai penutup kepala dan segala macam, saudara. Tambah sumuk. Dan betul saudara, saya nggak taat, saya nggak bawa air. Saya bilang, udah kamu aja yang bawa air. Kami turun, sampailah kami di satu tempat, kami harus berjalan dari bis sampai ke tempatnya. Belum 5 menit, saudara. Kulit saya ini kering yang luar biasa dan tenggorokan saya ini panasnya luar biasa. Itu padahal nggak terlalu terik, sudah agak sore. Jam 2, jam 3. Tapi tahukah saudara bahwa udara di padang gurun itu seperti menyedot semua cairan yang di dalam tubuh saya.
Dan tiba-tiba saya seperti orang yang dehidrasi. Saya minum 1 botol besar dan itu membuat saya masih pusing. Saya masih serasa haus terus. Dan betul apa yang dikatakan oleh tour leadernya. Bahwa padang gurun itu memang betapa mengerikan. Sebab kalau siang panasnya luar biasa dan membuat kita akan mati kekeringan. Tahukah saudara, tour leadernya bilang gini, ayo cepat kita kembali ke base karena ini sudah mau mendekati malam. Sebab begitu itu gak ada matahari, maka padang gurun akan lebih dingin daripada kulkas yang ada di rumah saudara. Itu akan menjadi kulkas yang sangat dingin. Begitu ekstrimnya. Lah Yesus ada di 40 hari ada di padang gurun. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat satu pun keluar dari mulut Yesus menggerutu komplain kepada Tuhan. Padahal dia harus berjalan tinggal sendiri di padang gurun. Dia harus hidup sendiri, dia berpuasa. Dia menghadapi yang namanya pencobaan demi pencobaan, dibombardir saudara oleh iblis. Tapi apa yang membuat Yesus menang hari itu? Dia tidak pernah mengatakan komplain kepada Tuhan. Justru dia menyembah Tuhan. Dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan di masa yang sulit. Dia tetap berdiri di atas kebenaran di masa sulit. Yesus tetap berdoa di padang gurun. Makanya yang 40 tahun gak selesai-selesai. Yesus sampai masa 40 hari. Dan dia mengalami kemenangan di padang gurun saudara. Yang menjadi pertanyaan saya, kita semua hari ini. Apa yang keluar dari mulut kita hari ini? Bagaimana dengan respon hati kita hari ini? Ya saya tahu. Kehilangan pekerjaan bukan sesuatu yang ringan. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi di masa pandemi. Bukan sesuatu yang membahagiakan. Kita kehilangan hubungan satu dengan yang lain. Hubungan suami istri yang kering. Pasangan demi pasangan, orang tua dengan anak. Bukan sesuatu yang bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana respon hati kita. Waktu Tuhan bawa kita, izinkan kita ada di padang gurun. Apakah kita terus komplain kepada Tuhan? Kita merengek, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Atau hari ini kita memutuskan, Tuhan, aku tetap mau menyembah Tuhan. Aku tetap mau katakan Tuhan itu baik. Sekalipun aku belum melihat kemenangan. Sekalipun aku belum melihat janjimu dikenapi Tuhan. Sekalipun keadaanku masih kering. Aku tetap mau menyembahmu Tuhan. Saya pernah mengalami masa padang gurun saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba bisnis yang kami punya ini mampet, seret saudara. Gak cuman itu, pelayanan kami juga mengalami goncangan. Dan bagi saya itu seperti padang gurun. Saya lihat di depan gak ada harapan. Saya mau lari ke kanan, ke kiri gak ada harapan. Tapi hari itu saya dan istri saya kami punya respon yang salah di hadapan Tuhan. Kami marah. Kami kecewa sama Tuhan. Kami bilang gini, Tuhan aku memberikan hidupku untuk melayani. Tapi kenapa hari ini hidup kami kering? Seolah-olah Tuhan itu mempermalukan. Seolah-olah bahwa apa yang saya sudah kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Gak ada hasilnya, gak ada artinya. Dan semakin saya komplain, saya marah sama Tuhan. Tahukah saudara keadaan saya apakah membaik? No. Saya nggak cari Tuhan lagi hari itu. Dan yang saya lakukan, kami lakukan banyak hal. Untuk kami cari jalan keluar, untuk kami coba, untuk kami menyelesaikan dengan kekuatan, dengan pikiran kami sendiri saudara. Yang terjadi semuanya gagal, semuanya jalan buntu.
Dan semuanya semakin buruk. Enggak cuman kami mengalami kering di luar, kami mengalami kering di dalam. Bahkan hubungan saya dengan istri, saudara. Oh, kami berkelahi, kami bertengkar hebat dari itu, saudara. Saya bisa marah saya menyalahkan istri saya, bahkan sampai kepada anak-anak. Saya ngomong dengan perkataan-perkataan yang kasar. Karena jujur bahwa hari itu ada luka di dalam diri saya, saudara. Ada sebuah tuduhan-tuduhan, saudara. Dan saya sampai kepada sebuah titik, hampir mati di padang gurun. Hampir hilang ditelan di padang gurun. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik, saudara. Sampai di satu titik, hanya 2 hal yang Tuhan bicara, tiba-tiba Tuhan bicara. 2 hal. Dan saya tahu itu seperti sayap burung nasar yang Tuhan berikan buat kami. Dan tahukah saudara, 2 sayap ini berbicara tentang apa? Sayap pertama bicara tentang penyembahan. Nanti saya akan cerita tentang penyembahan. Betapa penyembahan itu menjadi sebuah senjata yang luar biasa di masa padang gurun. Yang kedua bicara tentang apa? Firman. Roti yang hidup. Iman yang harus bertumbuh, saudara. Hidup di dalam kebenaran, melakukan firman. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu firman, saudara. Dan hari ini kalau saya melihat, saya cuma bilang gini. Untung ya, kita ini bertobat. Saya bilang sama istri ya, untung ya, kita ini bertobat dan kita ini punya respon yang benar. Makanya hari ini kita bisa bercerita, saudara. Ya. Padang gurun tidak ditentukan oleh siapapun. Semua saudara, semua kita. Tidak ditentukan oleh seberapa rohani kita. Tidak ditentukan oleh seberapa saudara punya uang, saudara punya jabatan. Seberapa kuat hari ini secara manusiawi engkau punya kekuatan. Enggak bisa. Tapi seberapa lama kita di padang gurun ditentukan oleh respon kehidupan kita. Apakah keluar pujian, pengagungan. Tetap hidup di dalam kebenaran firman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya. Seringkali kita nih yang sulit di padang gurun itu kan gini. Kita nih kan gak melihat tangan Tuhan. Betul saudara ya. Di padang gurun itu memang sulit. Karena kita gak merasakan hadirat Tuhan. Makanya bangsa Israel hari itu juga sama. Mereka selalu komplain kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang di padang gurun itu serasa sendiri. Sepertinya gak ada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan malam hari ini. Jika Tuhan gak terlihat, bukan berarti Tuhan itu gak hadir menyertai kita, saudara. Makanya di ulangan tadi Tuhan bilang kepada angkatan di bawah dari bangsa Israel. Kalau hari itu aku gak kelihatan, kata Tuhan. Bukan aku gak menyertai. Karena ulangan 2 tadi dikatakan aku menyertai, aku memperhatikan. Dan engkau gak kurang satu apapun. Dan Tuhan katakan gini, Tuhan gak pernah bilang gini, aku menyertai kamu nanti ya, sampai beberapa tahun. Enggak. Dan Tuhan juga enggak bicara nanti ya cuma 2 tahun di awal aku menyertai ya. Setelah itu kamu jalan sendiri. Enggak saudara. Firman Tuhan jelas dengan katakan aku menyertai perjalananmu selama 40 tahun. 40 tahun itu artinya begini. Sejak bangsa Israel dibebaskan, diselamatkan. Tuhan ada. Tuhan berjalan bersama mereka. Sampai kapan? Sampai bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sampai bangsa Israel menikmati semua janji Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini Tuhan yang sama sedang berbicara pada setiap saudara dan saya. Waktu kamu gak ada air, aku ada di situ. Waktu kamu kekurangan nak, aku ada di situ. Waktu kamu sakit, kamu sendirian gak ada perhatikan. Tuhan bilang, aku ada. Aku tetap menyertai sampai hari ini. Ya kita bersyukur
Kita ini kan jadi orang senengnya kan gini ya. Kalau bisa Tuhan itu selalu ada, hadir di depan. Betul saudara ya? Semua kita lah. Makanya seringkali kan kita gini, oh puji Tuhan Pak, saya kemarin dapat gandau besar. Ya puji Tuhan, itu pekerjaan Tuhan di depan mata kita. Puji Tuhan Pak, saya dapat jodoh. Puji Tuhan, saya dapat rumah. Saya dapat bisnis besar. Saya dapat kesembuhan. Ya puji Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa sekalipun Tuhan gak ada di depan kita, perbuatannya tidak di depan kita, tapi percayalah, di belakang kita, di balik layar saudara, Tuhan, tangan Tuhan tetap bekerja. Dan saya katakan, kalau kita ada di padang gurun, itu kesempatan untuk kita melihat Tuhan yang tidak terlihat. Melihat Tuhan yang tidak terlihat. Artinya begini, jangan pernah melihat Tuhan dengan indera perasaan kita, dengan pikiran kita. Saya mau katakan, kita manusia ini gampang tertipu. Betul atau betul? Ya, lebih-lebih dengan perasaan dan pikiran kita sendiri. Makanya firman Tuhan bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya selalu bilang sama istri saya, ingat-ingat ya ayat ini ya. Ini bukan bicara tentang orang lain. Artinya gini, bahkan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, kita terkutuk. Sebab kenapa? Pikiran dan perasaan kita ini, saya bilang sama istri, pikiran dan perasaan saya ini sebenarnya tidak bisa dipercaya. Jangan pernah percaya dengan pikiran dan perasaan manusia, dengan kita sendiri. Yang perlu kita percaya cuma satu, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Apa kata Roh Kudus, saudara? Ya. Makanya melihat Tuhan harus dengan mata roh. Jangan pernah melihat Tuhan dengan mata manusia. Tapi melihat Tuhan dengan roh mata roh kita, saudara. Ya. Kalau Tuhan tidak kita lihat, bukan berarti Tuhan tidak ada. Yohanes 9 ayat 1. Tadi pagi tiba-tiba sebelum khotbah Tuhan ingatkan ayat ini saudara ya. Yohanes 9 ayat 1 dikatakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, dikatakan ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ini Bartimeus, ceritanya tentang seorang Bartimeus yang buta. Yang menjadi pertanyaan saya begini. Waktu Yesus bertemu dengan Bartimeus, dan sebelum Bartimeus ini sembuh, yang menjadi pertanyaan saya begini. Siapa yang melihat dulu? Yesus dulu yang melihat ini orang buta atau Bartimeus dulu yang melihat Yesus? Yang mana? Satu atau dua? Yang pertama, Bartimeus ini seperti kita, buta nggak bisa lihat. Tapi bukan berarti Tuhan nggak ada. Dan yang puji Tuhan yang dahsyat dan ajaibnya, bahkan dari jauh dikatakan Yesus sudah melihat Bartimeus. Tuhan sudah melihat saudara dan saya. Di dalam kisah yang lain tentang kisah anak yang bungsu, anak yang terhilang. Dikatakan waktu anak bungsu ini pulang dengan keadaan kotor, berdosa. Dia pulang kepada rumah bapaknya saudara. Alkitab gak tulis anaknya melihat bapaknya. No, kebalik. Yang Alkitab tulis bapaknya sudah nunggu. Dan dari jauh bapaknya melihat anaknya pulang. Yang dilakukan oleh bapaknya, dia angkat jubahnya. Dia lari dan dia peluk anaknya saudara. Bahkan belum sempat anaknya bilang Bapak sudah peluk, Bapak sudah melihat. Bahkan sebelum sempat ini anak diselamatkan, ditolong. Sebelum anak ini berubah, bapaknya sudah melihat dan memulihkan hidupnya. Hari ini Bapak yang sama, dia memperhatikan setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di padang gurun? Di padang gurun Tuhan kerjakan banyak ternyata. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata di padang gurun adalah kesempatan untuk kita ini melihat dengan mata roh kita. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Yang Tuhan sedang kerjakan buat saudara dan saya, saudara.
Kalau kita nggak melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Saya mau sampaikan, Tuhan selalu bekerja buat kita. Tuhan selalu mengerjakannya, Tuhan selalu memperhatikan buat saudara dan saya. Bahkan sekalipun kita tidak lagi memperhatikan Tuhan, bahkan sekalipun mungkin hari ini kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi Alkitab katakan, dia Bapa yang selalu menunggu anaknya, saudara. Dan dia tetap mengerjakannya buat kita, saudara. Nah, saya mendapat data yang cukup menarik. Artikel yang menarik tentang apa yang Tuhan kerjakan di padang gurun. Ya, coba kita lihat ya. Tuhan memberi makan kepada seluruh bangsa Israel hari itu selama di padang gurun. Menurut data, dibutuhkan 15 juta kilogram per hari. 15 juta kilogram per hari makanan untuk seluruh bangsa Israel untuk menghidupi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Padahal di padang gurun tidak ada toko buka, tidak ada pasar buka, tidak ada tanaman tumbuhan yang mereka bisa makan. Tapi hari itu bangsa Israel, mereka makan daging setiap hari, mereka makan roti yang terbaik yang pernah ada di dunia setiap hari. Dan mereka minum setiap hari. Tidak kurang satu apapun. Alkitab tidak pernah tulis satupun bangsa Israel mati kelaparan, mati kurang gizi selama mereka perjalanan. Mereka hanya mati karena satu hal, pemberontakan mereka dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Cuman itu, saudara. Dan ilmuwan ini katakan gini, untuk membawa 15 juta kilogram per hari dibutuhkan itu kalau kapal berton-ton, beribu-ribu kapal besar, beribu-ribu gerbong kereta api yang harus bisa mengantar makanan mereka, saudara. Jadi pertanyaan begini, bagaimana bisa? Apa yang diangkut? Siapa yang ngangkut? Bagaimana cara ngangkut makanan? Dan saya mau sampaikan, Tuhan gak butuh angkutan. Sebab makanan itu dikirim jatuh dari surga, saudara. Hari itu di depan mata mereka, saudara. Mereka punya uang. Tapi seperser pun uang mereka masih utuh. Harta yang diberikan oleh orang Mesir yang dibawa oleh orang Israel tidak habis satu peser pun. Selama mereka ada di padang gurun. Dan mereka makan kenyang, itu daging, saudara. Untuk mereka masak, data menyebutkan mereka membutuhkan ribuan hektar hutan yang diambil kayunya, saudara. Untuk mereka bisa masak. Padahal mereka berjalan di padang gurun, yang dimana di situ tidak ada pohon satupun. Yang ada paling cuma semak duri, semak belukar. Yang saya bayangkan kalau saya masak pakai semak belukar, ini air satu gelas aja nggak bisa mateng, saudara. Betul ya, saudara? Hanya untuk buat kopi aja nggak bisa, saudara. Tapi bagaimana mereka bisa masak pagi, siang, malam, setiap hari selama 40 tahun. Nggak ada orang jual gas hari itu di sana. Nggak ada orang jual areng. Gak ada pohon yang tumbuh. Tapi bagaimana mereka bisa memasak? Oh Pak, pakai tenaga matahari ya, itu kalau siang. Kalau malam. Sudah di luar akal pikiran kita apa yang Tuhan kerjakan. Sekalipun kita tidak melihat. Yang ketiga, air, saudara. Ya, ini kebutuhan paling besar umat manusia. Betul ya? Data menyebutkan kalau setiap orang ini membutuhkan 20 liter air kira-kira ya. Untuk mandi, cuci pakaian, makan, minum, untuk memberi makan ternak-ternak mereka. Saudara, itu ternaknya juga dibawa dan tidak ada yang mati.
saudara. Maka dikatakan dikira-kira kalau dijumlah membutuhkan 40 juta liter setiap hari selama 40 tahun. Dan itu dibutuhkan sebuah danau besar atau sungai seluas samudra untuk menghidupi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Menjadi pertanyaan begini, ternyata di padang gurun itu tidak ditemukan satupun sungai yang melintasi di padang gurun itu sampai hari ini, saudara. Kalaupun ada, hanya cuman sumur-sumur kecil yang pahit, yang tidak pernah bisa diminum. Yang Alkitab katakan itu sumber air di Mara yang pahit dan membunuh, saudara. Dan tahukah saudara, untuk menghidupi, untuk mengirimkan air, Tuhan tidak butuh sungai. Bangsa Israel cukup dia melihat batu dan Tuhan bilangkan, katakan kepada batu ini. Dan waktu Musa memperkatakan batu itu, saudara, maka dari batu itu keluar sungai, keluar air. Batu berbicara tentang Yesus. Apa yang Musa lakukan? Dia cukup memperkatakan. Beberapa hamba Tuhan bilang, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia memuji, menyembah Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Makanya saya mau katakan, pujian penyembahan akan mendatangkan air dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Apa yang kita butuhkan hari ini? Apa yang saudara takutkan hari ini? Kalau kita ada di padang gurun. Kalau kita nggak lihat Tuhan hari ini. Kalau mungkin kita ngalami sesuatu yang kering, kita kurang makan, kita kurang sesuatu. Bagaimana Pak untuk masa depan saya, untuk nasib saya ke depan. Saya nggak lihat apapun. Saya nggak lihat jalan Pak. Yang terakhir saya mau katakan jalan. Bangsa Israel berjumlah 2 juta orang. Ya. Saudara tahu nggak? Kalau orang Blora ini ya, sekabupaten Blora dikumpulkan ya, ini nggak ada 1 juta. Ya kira-kira plus minus lah ya, kalau mungkin saya salah nanti bisa dikoreksi ya. Data menyebutkan paling sekitar 1 juta. Dan saudara mau saya sampaikan, itu kalau 1 juta dikumpulkan di kota Blora ini ya, ini jalan pemuda dari ujung sana, nggak cukup saudara. Bener nggak cukup. Ini 2 juta orang berjalan dan waktu mereka melihat laut merah di depan mereka, saudara, kanan kiri ini tebing, di belakang Fir'aun pasukannya dengan kereta perangnya mau membunuh habis seluruh bangsa Israel hari itu, saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Nggak ada jalan. Tuhan nggak bingung cari jalan, kita yang bingung. Betul saudara ya, kita yang khawatir kalau gak ada jalan. Yang dia lakukan saudara, yang Tuhan lakukan, dia buka itu laut saudara. Dan tahukah saudara, seberapa besar Tuhan buka laut. Sampai dikatakan hanya dalam waktu semalam bangsa Israel melewati itu laut. Saya percaya jalannya gak cuma selebar jalan Ayani atau jalan Pemuda saudara. Itu 2 juta orang bisa lewat hanya dalam waktu semalam. Data menyebutkan ya lebarnya Laut Merah ini 800 mil. Artinya begini, kalau satu orang jalan ya berlari lah, anggap aja jalan cepet gitu ya 800 mil. Dengan kontur, saudara jangan pikir ya kalau laut dibuka itu seperti kolam renang halus gitu. Enggak, itu jurang. Bukit, jurang, bukit itu naik turun, itu jalannya saudara. Itu laut. Sungainya besar, Laut Merah itu laut besar saudara. Dan orang diberikan karo itu mereka jalan dengan kontur seperti itu. Diperkirakan 35 hari mereka harus menyeberangi. Yang menjadi pertanyaan saya begini, bagaimana dengan kereta? Bagaimana dengan orang-orang tua, dengan anak-anak kecil mereka menyeberang? 2 juta saudara. Saya bisa bayangkan mereka pasti mati terinjak-injak, mereka pasti mati tersangkut, mereka pasti mati kelelahan saudara di laut. Tapi Alkitab mencatat 2 juta orang bangsa Israel hanya semalam melewati. Dan Tuhan bilang,
bagaimana mereka bisa lewat. Karena tangan Tuhan yang besar, yang menggendong, yang membawa mereka, saudara. Sampai mereka selamat. Berapa banyak seringkali kita melihat Laut Merah, kita melihat padang gurun. Seperti bangsa Israel, yang hari itu mereka berteriak, Musa, kenapa kami harus mati di Laut Merah? Kenapa kami harus mati di laut ini? Bukankah kami sudah enak-enak hidup? Kami selamat sekalipun kami menjadi budak. Dan Tuhan bilang, tenang. Tenang. Sebab Laut Merah bukan untuk mengubur bangsa Israel. Tapi Laut Merah, Tuhan bawa laut kita kepada Laut Merah adalah untuk mengubur setiap musuh. Mengubur setiap pasukan Mesir yang akan membunuh. Dan di tempat itulah kita diselamatkan. Malam hari ini saya cuma mengajak kita semua. Maukah kita ini percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Satu ayat lagi saya undang pemain musik dan WL bisa naik ke depan. Mazmur 121 ayat ke-4. Mazmur 121 ayat ke-4 firman Tuhan katakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Alkitab katakan, ajarkan kepada setiap kita malam hari ini. Dia Tuhan yang memimpin setiap kita. Kalau Tuhan kita nggak lihat hari ini, atau mungkin kita nggak rasakan apapun hari ini, sampai detik ini tentang Tuhan, kehadiran Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja buat kita. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tapi Daud tulis bahwa sekalipun Tuhan tidak akan pernah membuat kaki kita goyah. Dia penjaga kita, dia penjaga saudara, dia tidak pernah tertidur. Kita tertidur, kita butuh tidur. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur. Amin, saudara. Maka hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Maukah hari ini kita punya respon yang baik? Kita punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Semua kita pernah mengalami masa gurun, masa sukar, masa sulit, masa kering. Karena ini memang bagian dari proses pertumbuhan rohani kita. Tapi biarlah malam hari ini kita tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Yang setuju katakan amin. Dan tetap kita naikkan syukur, mazmur, dan perkatakan firman. Mari sama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih, biar jemaat yang menyanyikan. Kau menyediakan yang Katakan dengan imanmu, katakan dengan syukurmu. Kau setia Tuhan. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau
Mari kita pujikan, katakan Bapa Kau setia. Biarlah lagu ini menjadi pujian penyembahan kita. Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mulia. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau yang selalu ada Tuhan. Aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. terima kasih Tuhan. Kau menyediakan Kau telah menyediakan yang ku semua yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Tidak pernah berakhir. mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Naikkan ucapan syukur saudara. Naikkan kekagumanmu. Katakan terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Angkat tanganmu, angkat tangan kita, katakan Kau setia. Engkau Tuhan yang setia. Tidak ada Tuhan yang selain Kau Tuhan. Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kita sembah Tuhan. Bapa, Kau setia. naikkan ucapan syukur. Naikkan kekagumanmu buat Tuhan. Kau yang menyediakan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Tak pernah Allah yang tak berakhir. pernah tinggalkan hidup kami. Setia, Kau setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan berjalan sendiri. Setia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang penuh. Berapa banyak malam hari ini saudara, engkau melihat di depanmu kosong, di samping kanan kirimu kosong. Mungkin kau hanya melihat batu demi batu. Engkau cari air tapi nggak ada air. Tapi firman Tuhan malam hari ini perkatakan kepada setiap gunung batu, kepada setiap batu, setiap kekeringan, katakan Tuhan memelihara aku.
Tuhan akan mengirimkan airnya dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan kirimkan makanan dengan cara yang ajaib. Tuhan akan sediakan apa yang melebihi, jauh melebihi apa yang pernah aku lihat, aku dengar, aku pikirkan. Tuhan sanggup. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan kau sanggup. Tuhan kau sanggup. Tuhan kau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Engkau pelihara gerejamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Kau setia. Haleluya. Oh, kami atas kebaikan Tuhan. Rabasyikara labarabasyikara. Kirabasyakara labaralaba. Kirabasyakara labaralaba. Hari ini saudara alami apa? Tuhan sedang bilang, apa yang saudara alami hari ini? Balik keadaanmu dengan firman. Kalau saudara mengalami sakit, balik dengan firman. Katakan, oleh bilurnya aku sembuh. Kalau saudara hari ini kekurangan, kau butuh sesuatu untuk kau makan dan minum, saudara katakan, kau Tuhan Jehovah Jireh. Kau Tuhan yang menyediakan yang aku butuhkan, perlukan. Ayo, saudara, apa yang saudara butuhkan malam hari ini? Saudara butuh kesembuhan. Apakah saudara butuh makanan? Saudara nggak lihat masa depanmu. Engkau sendiri katakan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai. Naikkan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setia. Saudara jemaat aja naikkan ucapan syukurmu. Dengan kekuatan iman kita. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan menyediakan. Dia tunggu respon gerejanya yang benar. Dia tunggu ucapan syukur kita. Dia tunggu iman kita. Pengakuan kita. Oh, kau sekali lagi lebih keras katakan, kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Setiamu buat padang gurun. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia. Yes, you are. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih, haleluya. Berlama-lama syakat. Oh, haleluya. Ubah hati kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan.
Kalau selama ini kami bersungut-sungut, kami kecewa sama Tuhan. Kami ini selalu komplain dengan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau punya respon yang benar malam hari ini Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sekalipun itu di masa sulit. Dan biarlah ucapan syukur kami di masa sulit ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Kau terus berbicara pada setiap kami. Mengingatkan setiap kami. Membuat hidup kami berubah. Membuat hidup kami mengalami terobosan lagi Tuhan. Kami mengalami sukacita lagi. Kami mengalami berkobar-kobar lagi Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengar pengumuman dan kita akan persiapkan persembahan kita. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Mari Jemaat Tuhan, ikutilah Holy Land Trip, Jerusalem, Hermon, Dead Sea, dan beberapa tempat lainnya. Holy Land Trip akan dilaksanakan tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 2023 dengan biaya sebesar $2.560. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Ibu Hermin di 0812 2628 4122. Baptisan spesial Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022 setelah ibadah pagi. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG hari Minggu tanggal 18 Desember diliburkan. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Jadwal doa dalam sepekan gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan khusus untuk minggu ini dilaksanakan pada hari Kamis pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah sukacita bagi kita semua umat yang dikasihinya. Karena kelahiran Yesus membawa kebahagiaan dan damai sejahtera buat kita semua. Jadikan Natal kali ini sebagai momen untuk bersatu dalam kasih Kristus. Sampai hidup kita membawa dampak bagi sekitar. Mari rasakan sukacita Natal bersama teman, sahabat, dan keluarga Anda dalam perayaan Natal Gereja Betani Blora. Pada hari Minggu 25 Desember pukul 5 sore di Main Hall Geraha Betani Blora. Ceritanya begini, bahwa ada seorang raja yang kaya raya sedang mengadakan sebuah pesta.
Ya, Bapak Ibu Saudara, Natal umum akan dilaksanakan ya minggu depan, Saudara ya, tanggal 25 Desember. Jadi ibadah pagi tetap ada, saudara yang terbiasa dengan ibadah pagi, dan kalau saudara terbiasa pagi silakan saudara karena masih tetap ada ibadah. Tapi kami mengundang kita semua, yuk kita ini datang di sore harinya juga. Ya, saya berharap kita semua nanti akan ajak teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang dari luar kota. Saya percaya ini kan lagi pada kumpul ya, sedang pada pulang kampung semua, anak-anak kita lagi pulang semua, saudara ya. Ya, tanggal 25 jam 5 sore. Natal umum di tempat ini, saudara ya, jangan lupa. Nah, karena itu saudara nanti diberi kesempatan untuk menabur untuk perayaan Natal kita untuk besok minggu. Ya, saudara, adakah saudara yang simpatisan atau baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita ini? Saudara boleh lambaikan tangan supaya saya bisa menyapa. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu, saudara, selamat bergabung di ibadah di tempat ini, puji Tuhan ya. Nah saudara, mari kita persiapkan persembahan Natal kita, persembahan-persembahan kita, dan kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan tutup dalam doa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Kita mau bersyukur buat Allah yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Mari kita boleh mengangkat tangan, katakan amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku yang setia. Oh, Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Kami bersyukur. Kau tak pernah tinggalkan. Kau yang memberkati. Berkat-Mu ada dalam. Berkat-Mu mengalir Tuhan malam hari ini. Berkat-Mu selalu ada. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berkat-Mu selalu tersedia buat kami Tuhan. Tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik pada setiap orang yang menanti-nantikan-Mu Tuhan. Akan ada selalu kekuatan yang baru. Akan ada selalu gairah yang baru di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita membawa persembahan-persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Taburan kita. Kami membawa setiap taburan-taburan kami Tuhan. Kami bersyukur buat roti yang kami makan dan benih yang kami tabur. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan bersuka cita, dengan ketaatan, membawa persepuluhan, membawa taburan benih-benih yang mereka harus tabur Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Mari kita angkat tangan, kedua tangan kita. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Apa yang kami lihat terbatas. Apa yang kami dengar, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasa terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan Alfa dan Omega. Kau mengetahui jauh Tuhan sebelum kami melihat. Engkau memegang setiap masa depan kami. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam hidup kepada tangan-Mu.
Pegang hidup kami, pegang anak-anak kami, pegang pasangan kami, pegang pekerjaan kami Tuhan. Pegang masa depan setiap gerejamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripadamu. Karena itu pulanglah dengan segala berkat rohani. Segala apa yang tidak pernah kita lihat, pernah kita dengar, bahkan timbul dalam hati kita. Tetapi surga telah menyediakan dengan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terlebih adalah hadirat Tuhan, roh Tuhan yang selalu menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan